Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi. Masa. Ada mas. Oi. Panjul. Oi. La ilah. Anakku jadikan potmu kau. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Dia ikut aku tuh. Mau lagi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala man fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Thumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah kumpulkan kita, Allah panggil kita, Allah gerakan kita untuk hadir di majelis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini kudoakan masuk dalam surga. Anda ibu masuk surga? Anda? Anda? Kudoakan pulang dari sini masuk surga? Hah? Iyalah syaratnya mati. Mudah-mudahan pula yang hadir malam hari ini yang punya penyakit Allah angkat sakitnya. Yang punya urusan sulit mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Rezeki kurang lancar dilancarkan rezekinya. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosanya. Yang punya keluarga Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah. Yang punya anak cucu Allah jadikan keturunannya saleh salehah. Yang belum dikasih Allah anak dalam pernikahannya mudah-mudahan Allah berikan belahan jiwanya. Yang belum dapat jodoh dicepatkan jodohnya.
La ilaha illallah. Teman lagi tak datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, siapapun kita, apapun pangkat jabatan kita, semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kepada paduka alam yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan dengan rapatnya duduk kita berkumpul malam ini, kita minta dan berharap kepada Allah, begitu pula rapatnya duduk kita nanti menatap wajah Rasul di dalam surga. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Sedikitnya pilihan tapi pokok tadi dulu. Para alim ulama, para ustaz, tuan-tuan guru, para muallim, muallimah, para khatib dan sekalian yang kami muliakan, barang kenajaran musalla beserta segenap jajaran kepengurusan yang sama-sama kita hormati. Kemudian salam ta'zim yang sama kepada orang-orang tuaku yang hadir malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang menyempatkan hadir untuk acara kita malam ini. Walaupun diguyur hujan, tapi tetap istiqamah untuk duduk di situ. Mudah-mudahan sehat selalu ibu. Sehat aja gitu Pak. Salam ta'zim yang sama pula kami haturkan kepada pemerintahan desa yang tadi sudah disampaikan sambutan oleh Pak Kades yang satu, Pak Kades yang dua tak datang. Alhamdulillah kalau datang Kades kedua jam 1 bawa ceramah. Untung tak datang dia. Mudah-mudahan Pak Kades beserta staf kaum dan lain sebagainya sehatkan Allah Ta'ala. Siapa lagi hormati? Tak lagi kan? Udah? Billahi taufiq wal hidayah. Janganlah. Tapi udah. Kemudian salam hormat juga untuk adik-adik remaja masjid yang pakai seragam, belum tahu lunas atau tidak. Dah lunas? Kuat dah lunas? Biar dong Pak Kades. Dana desa banyak. Lebih 1, sekian miliar. Masa untuk baju remaja masjid tak bisa? Pak Kades. Ejek. Nampak kali buncit. Betul lagu-lagu. Kemudian untuk tim salawat Ahbabul Khairat dari Tanjung Tiram yang susah payah untuk datang malam ini. Dari mulai naik angkot 40 uang satu angkot. Basah kuyup sengaja bawa baju ganti. Ada yang tak berganti memang tak ada baju. Ada yang basah lobe disumpuk begitu. Tahu ibu kenapa tangan untuk begini berlipat? Bukan karena mengawal, tidak, kedinginan. Karena kalau mengawal tuh gitu, itu kedinginan. Yang susah payah malam ini datang kemari, alhamdulillah sudah kita dengarkan, sudah kita lihat penampilan wangi hampir 1 jam. Ditutup dengan mahallul qiyam, kita tonggak semua berdiri. Apa makna mahallul qiyam? Mahallul qiyam itu kata ulama, ketika kita mendengarkan mahallul qiyam, mendengarkan maulid, Rasulullah hadir dalam acara maulid itu. Amin. Maka kalau ada yang tak tonggak tadi Rasulullah tak nengok dia. Ada tadi yang tak tonggak, udahlah itu banyak dah tonggak. Duduk aja. Lama lote. Kalau duduk di situ gitu, tonggak apa dia kan siapin. Kalau ada penyakit rematik, ada penyakit asam urat, ada penyakit asam apa lagi? Asam lambung, ada asam belimbing, semua asam. Kalau punya penyakit tak bisa tonggak, itu dimaklumi. Tapi kalau dia sehat, dia tak punya penyakit, tak mau tonggak menyambut Rasulullah datang, tak punya adab. Pejabat datang Pak di acara kita buat, datang bupati, datang wakil bupati, datang camat, tonggak semua orang itu menyambut kedatangan pejabat. Padahal Nabi Muhammad lebih mulia ketimbang pejabat.
lain kali kalau ada marhaban mahlul qiyam yang tondak toga cocok. Saya waktu tak toga lagi. Tengok di situ, tengok gini siapa tak toga. Kalau kita masalah, udah jangan mengepet. Sekarang siapa dongohan ini? Udah. Yang saya hormati juga tukang buat minum tak siap-siap. Sakit betul hatiku malam ini, sakit betul. Jalan hancur, begitu hancur, begini-gini yang mobil. Ya Allah ya Rabbi, badan tak ada istirahat sayang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai dulu situ minum tak ada. Dikasih teh manis, aku bilang aku tak minum teh manis. Oh itu tak dikasih untuk minum. Maksud hati aku ditanya lah, Ustaz nak minum apa? Kita enak. Ini aku tak minum teh manis, dikasih sama Mang tu. Dah, aku tengok tunggu. Dah mau lah datang apa lah gak yang datang ni. Sampai sekarang tak ada. Kenapa pun tak ada? Ilah aku doakan habis gula di rumah semua. Urusan lupa beli gula ada ya alasan. Kancik kan yang muncul. Dah, udah bukan minta, tidak, Ustaz tak boleh minta. Cuman kok gini palak juga nyawa. Harus apalah kalau meja kan tak minta ada manfaat. Biasa ada kursi pasangannya meja. Meja itu ada isinya. Kok cuman bunga ngapa lo tak sini? Lo tak gitu? Apa faedahnya? Ini namanya mubazir. Ondaan campaan sogan. Pikir bawa kopi ya. Ya Allah ilallah, menggaduh-gaduh kanannya. Udahlah, aku tuh anak minta-minta, aku tuh anak maksa-maksa, aku tuh anak berharap-berharap, cuman mengingatkan aja. Ya, sadar alhamdulillah, kalau tak sadar parah kali lah. Dah, udah lanjut. Aku tuh anak lagi cek itu. Dah, aku nak sama. Udah ya, muncul tolong diam. Aku nak bercakap. Astagfirullahaladzim. Ecek bunyi dah. Tak bisa orang diajak slow. Motor pun. Aku minta kopi datang susu. Tunggu sini. Ini tolong diganti. Aku harap minum aqua. Ganti pokoknya merek lain. Ayam masak, ayam pret dulu tolong. Nah, kita mulai. Bapak Ibu jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ku tengok jam di tanganku sudah jam 12 kurang 1 jam. Kan tak salah aku. Salah aja aku di mata kalian ni. Sekarang ku tengok udah jam 12 kurang 1 jam. Ibu lah menafsirkan. Jadi aku tak mau lama-lama, tak mau panjang-panjang. Aku tanya kalian panitia, acara ini 1 hari atau 2 hari? 1 hari. Kalau 1 hari Bu, jam 12 kurang 1 menit, acara udah siap. Karena 1 hari. Kalau jam 12 lewat 1 menit, udah 2 hari. Iya kan? Betul? Bayangkan kalau udah lewat 2 hari, udah 2 hari, gimana? Kontraknya berapa? Maksudnya berapa lagi kue nak disiapkan, berapa lagi minum nak dibuat. Jadi sebelum jam 12 selesai acara kita. Cocok? Ibu sonang nanti cocok tidur, yes gitu ya. Bapak Ibu jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengawali pertemuan kita malam ini. Ketika itu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku mau bertanya kepadamu, apa dan siapa yang pertama kali diciptakan oleh Allah di dunia ini?" Pertanyaan ini membuat Rasulullah tersentak. Oi. Aku tak bisa bercakap kalau kalian bercakap. Ya? Diam. Kalau tak sonang, tak sodap, muak balik. Itu aja. Cuman siapa yang balik sebelum aku ceramah, aku doakan jumpa kuntilanak.
Aku tempo hari ke Labuan Batu. Ke Labuan Batu alhamdulillah jamaahnya hampir 2000 jamaah. Acara maulid, tapi ada 2 orang yang balik sebelum aku siap ceramah. Aku bilang kayak gitu, alhamdulillah besok pagi kena telepon Ustaz yang pulang pas Ustaz ceramah meninggal. Aku tak mendoakan, cuman aku takut kejadian di sini. Kau ngasih aku minum untuk buat ikan belagu tuh kopi. Ini dondong untuk mal. Ilah Allah macam ikan belagu. Ikan cupang ada ambil kemari. Ilah Allah. Oh hangat, paham dia. Sampai mana tadi? Siapa meninggal? Lama meninggal. Dia emang udah mati. Cerita apa tadi? Kalian kalau jadi pengawal, tak boleh tuh bola. Belum bisa kan jadi pengawal itu. Tengok ada, soalnya pun tidak ada. Gitu, biar kuat-kuat sangar awak gitu. Ini kalau kalian golak, aku golak, orang ini golak, ada takut sama gitu nih. Jangan golak ya. Kalau bisa supaya jangan golak, puak-puak pokak. Tutup telinga. Ya, jangan mato. Kan golak dia. Tak bisa, boleh bisa. Ketika itu sahabat ditanya oleh Rasulullah, ya Rasul, apa dan siapa yang pertama kali diciptakan oleh Allah di dunia? Jawabannya Bu, Nur Muhammad. Jangan kau jawab terus, kau ini begitu, tengok dah kau doang ceramah aku di mana-mana. Buka kartu, jalan cek aja lah. Belum Allah ciptakan ini batu bara, belum Allah ciptakan provinsi Sumatera Utara, belum Allah ciptakan Republik Indonesia, belum Allah ciptakan langit, belum Allah ciptakan bumi, belum Allah ciptakan lautan, belum Allah ciptakan gunung, belum Allah ciptakan hewan, belum Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, bahkan belum Allah ciptakan arasnya Allah. Allah terlebih dahulu menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nur Muhammad itu Bapak Ibu Allah ciptakan Nur Nabi Adam. Dari Nur Nabi Muhammad Allah ciptakan Nur Nabi Sis, putra Nabi Adam. Tercipta Nur Nabi Nuh, Idris, Hud, Saleh, sampai 124.000 Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah 124.000 jumlahnya. 25 wajib diimani, 313 menjadi Rasul, 5 yang menjadi ulul azmi. Ini seluruh nur para nabi. Begitu sudah Allah ciptakan nur para nabi itu dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bariskan nur para nabi ini, Pak. Dibariskan Allah nur para nabi. Begitu sudah baris berbanjar-banjar, Allah perintahkan nur Muhammad lewat di hadapan mereka. Begitu lewat nur Muhammad di hadapan mereka, nur Nabi Adam bertanya sama Allah, ya Rabb, aku nak bertanya, siapa yang barusan lewat? Wibawanya kelihatan, karismatiknya nampak, luar biasa, cahayanya gemilang, ya Rabb. Kami mau bertanya dan kami ingin tahu siapa sebenarnya yang barusan lewat. Allah Ta'ala menjelaskan, ya Adam, hadza habibi, ini kekasihku. Ahmad namanya di langit, Muhammad namanya di bumi. Pertama dalam proses penciptaan, terakhir dalam proses pemutusan. Ini Nabi Muhammad. Belum ada siapa-siapa di dunia, belum ada Nabi Adam, Nur Muhammad sudah ada. Belum ada langit dunia, Nur Muhammad sudah ada. Belum ada alam semesta, belum ada aras, belum ada semua yang kita lihat, dan belum ada kita hari ini, diawali oleh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banggalah kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini adalah nabi yang sangat luar biasa. Karena dalam proses penciptaan pertama berarti sudah diunggulkan, dispesialkan oleh Allah. Khusus hadza habibi, ini kekasihku kata Allah. Apa yang perlu kita ambil, kita contoh dari Rasulullah?
Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kalau bahasa Jawa bilang perfect. Hah? Bahasa Inggris? Oh, orang Jawa kuliah ke Inggris. Perfect. Sempurna. Nabi Muhammad adalah nabi atau manusia yang paling sempurna di antara ciptaan Allah. Kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung mengabarkan kepada kita, secara tidak langsung mengabarkan kepada seluruh alam bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang paling luar biasa. Maka jangan coba-coba untuk menghina dan mengejek Nabi Muhammad. Imbang-imbangnya Allah. Iya bu, iya bu. Di mana letak sempurnanya Nabi? Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Allah jelaskan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah kutunjukkan kata Allah, sudah kupampangkan, sudah kuviralkan, sudah kulihatkan kepada kalian bahwa ada sosok yang paling sempurna, contoh suri tauladan yang paling terbaik, itulah Nabi Muhammad. Apa yang perlu dicontoh dari Nabi Ustaz? Banyak. Nabi Muhammad itu bu ganteng. Bu Nabi Muhammad itu ganteng. Kalau kita tengok postur Nabi Muhammad tubuhnya, Nabi Muhammad tingginya tidak tinggi-tinggi kali macam orang Arab, tak pendek-pendek kali macam orang Kuala Tanjung. Enggak, Nabi. Kemudian Nabi Muhammad itu punya wajah opal putih bercahaya. Pernah suatu ketika padam lampu di rumah Rasulullah, Siti Aisyah ada di dalam kamar. Begitu padam lampu, hausnya golok. Rupanya tidak. Toang betul bercahaya kamar. Kenapa? Wajah Rasul kal badrun, bagaikan bulan purnama. Rumah awak toang pun macam golok nampaknya. Muka awak golok aja. Kemudian Nabi Muhammad itu alisnya nih bu, alis mata Rasulnya hitam tobal. Di tengah-tengah alis Rasulullah ini pak, ada bulu halus yang kocik. Nah jadi kalau ada orang menengok Rasul dari jauh, ini alis Rasul macam bersatu. Kalau dari dekat nampak perbedaan. Kemudian dengan alis Rasul yang nampak bersatu dari jauh, itu Rasulullah kalau awak kan kadang jarang disatu-satukan. Musaho menyatukannya pecolak lah, tak awak diukir lah segala macam. Beda Nabi, sempurnanya luar biasa. Batang hidung Rasulullah yang atas nih bu, melokok ke bawah ke dalam, kemudian hidungnya di mukanya mancung ke muka. Kalau kita mancung ke dalam, ya kan? Mata Rasulullah hitamnya tuh hitam betul, yang putihnya putih kali. Kalau kita kan lain pak, putih kok kadang kuning-kuning bawaannya. Ada kadang warnanya agak-agak hitam-hitam kemerah-merahan, yang penyakit kuning kenapa? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bibir Rasulullah tipis, senyumnya manis. Gigi Rasulullah kecil, rapat, tak pakai behel. Ada yang pakai behel? Dengarkan cakap Nabi. Ada orang yang pakai behel, yang ketika dia pakai behel hanya untuk mengumbar kecantikannya, hanya untuk gaya-gayaan, hanya untuk gonta-ganti, hanya untuk biar nampak orang bagus. Ini haram untuk dipakai. Sampai mati dosa jariah akan kau tanggung sampai ke kuburan. Tapi kalau memang dokter medis mengatakan ini harus pakai behel, kata dokter, maka boleh dipakai. Hukumnya untuk berobat. Paham? Ada pakai behel? Ada. Nah, sampai rumah ambil linggis. Deh, mana pakai behel? Minta maaf tuh, minta maaf ibu kali maaf. Hukum perlu disampaikan. Wajahmu sudah cantik, nggak usah bertambahin behel itu. Jangan hinakan Allah Ta'ala bu. Ini anak-anak remaja khususnya nih, deh. Jangan kau hinakan ciptaan Allah. Kalau kau tambah behel seakan-akan kau bilang sama Allah, tapi tak kau bilang. Seakan-akan kau bilang sama Allah, ya Rob, tak pandai kau berikhtiar. Kalau kau tambah behel biar agak lagak, berarti kita tak setuju dengan ciptaan Allah.
Begitu pakai mas apa namanya? Pakai mata kucing. Hah? Toples. Tak paham aku kayak gitu-gituan. Flash gitulah, pakai flash. Hati-hati. Hati-hati orang yang pakai behel, orang yang pakai lensa, orang yang mengukir-ngukir alisnya, orang yang mudah nikah dicukur alisnya, tak ada izin dari Allah Ta'ala. Malam yasbir bibalai, walam yaskur bini'imai, walam yardo biqadai. Siapa yang tidak bersabar menerima cobaanku, tidak bersyukuri nikmatku, dan tidak menerima ketentuanku, kata Allah, maka keluar dari agamaku, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Nih, sampai ke rumah ambil tang, anak berat kita. Iya. Lopas giginya. Lopas gigi. Ompong lah dia. Ya, perbaiki. Biar ada perubahan. Pulang dari sini biar sadar diri. Iya. Tak semua kecantikan yang awak pikir cantik, namun belum tentu cantik di hadapan Allah. Betul. Tapi apa yang dikasih Allah kita permak dikit-dikit hanya untuk berhias-berhias seada kadarnya, sebiasa-biasanya, tidak berlebihan, maka itu yang paling dicintai Allah. Yang namanya perempuan, kita paham, perempuan pengen nampak terbaik di hadapan orang lain. Apa yang kau sebutkan? Oi, slow lah. Kadang tak dapat gue aja kan. Aku ya tak dapat apa-apa, diam. Tengok tak ada gue. Aku bilang ini lah minuman preman. Berani datang sendiri, tak bawa kawan. Nah, mengantuk. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam giginya, bibirnya tipis, giginya rapat, koci-koci. Rasul tidak berkumis tapi berjenggot. Di bahu Rasulullah ini berbidang. Di dada Rasulullah terdapat bulu halus yang kecil. Badan Rasulullah sispek berkotak. Kalau bapak kotak Indomie lah. Nah, kalau kita kotak Indomie. Rasulullah itu walaupun ganteng tapi tak sok ganteng. Kadang awak bau cantik dikit, so cantik. Untung tak tanya cermin ajaib. Wahai cermin ajaib, berikan kepada informasi siapa yang paling cantik di Kuala Tanjung ini. Cermin ajaib bercakap, kau lawak minah. Siapa lagi ya Allah ya Rabbi? Kalau ditengok-tengok wak peah, udah lesut. Kalau tengok-tengok wak loyak, udah gugur semua. Gigi udah gugur, uban dah bertabur, udah dekat ke pintu kubur. Nih, bau cantik dikit, sok cantik. Ingat nih, ini PR dia adik-adik. Ini Rasulullah. Begitupun Rasulullah ganteng, pemalu. Rasul ini tak sok bergaya, menang ganteng tunjukan pesona, tidak. Rasulullah itu pemalu, lebih pemalu ketimbang anak perempuan yang dipingin. Lebih pemalu Rasulullah. Pernah suatu ketika Rasulullah ikut membantu kawan-kawan naik ke atap Ka'bah, ingin memperbaiki atap Ka'bah, ada yang bocor. Naik Rasulullah pakai tanggo, Rasulullah pakai jubah. Begitu naik Rasul pakai jubah, tersingkap jubah Rasul, nampak botis. Botis Nabi nampak, yang nengok 10 orang sahabat laki-laki semua. Apa kata sahabat? Ya Rasul, jubahmu ya Rasulullah. Begitu Rasul nengok jubahnya tersingkap nampak botis, langsung ditutupkan, disingkapkan. Begitu tersingkap langsung ditutupkan. Apa yang terjadi? Selama seminggu Rasulullah berjalan nampak sahabat itu sambil menunduk. Menunduk Rasul nengok sahabat 10 orang yang puanah nengok botis. Padahal yang nampak cuma botis, yang nengok jantan. 10 orang laki-laki yang nengok botis yang nampak, padahal yang nengok laki-laki, yang nampak botis. Rasul malu, padahal yang nampak botis, yang nengok jantan. Nabi pemalu. Nampak kecil. Nabi ini pemalu, padahal yang nampak botis, yang nengok jantan semua. Malu Nabi jalan sama sahabat, padahal yang nampak botis. Padahal nampak kecil.
Rasul malu sama sahabat 1 minggu. Rasulullah jalan menunduk, tak berani menaikkan kepalanya nengok sahabat-sahabat. Padahal yang nengok jantan semua, yang nampak Nabi malu. Itu Nabi, padahal yang nampak botis, yang nengok jantan. Nabi malu. Anak zaman sekarang jangankan botis, uaknya botis pun nampak. Pakai celana sompit, buang sompit. Nah, pakai celana Hawaii, sompit. Naik lagi celana wahai. Naik lagi, hai hai. Naik terus, aduh hai. Bener gola. Nih adik-adik remaja, hati-hati dengan auratmu, hati-hati dengan pakaianmu. Nabi malu nampak betis. Kenapa kita tak malu membukakan aurat? Hati-hati anak-anak perempuan, hati-hati ibu sebagai perempuan. Ketika ibu buka aurat, ada 4 orang laki-laki yang ibu bawa ke dalam neraka jahanam. Ibu yang buka aurat, ibu tak peduli dengan aurat. Adik remaja buka aurat, tak peduli dengan auratmu. Tapi ingat, ada 4 laki-laki yang kalian tarik masuk ke dalam neraka jahanam, walaupun 4 laki-laki itu ahli ibadah kepada Allah. Istri, dia akan menarik suaminya. Yang kedua, dia akan menarik ayah kandungnya. Yang ketiga, dia akan menarik anak kandungnya. Yang keempat, dia akan menarik abang atau adiknya. Kalau anak remaja, yang kalian tarik ayah kandungmu, abang kandungmu, adik kandungmu, dan suamimu kalau sudah nikah. Ingat, sayang sama yang, sayang sama yang, sayangmu palsu. Contoh, pernah nggak dengar berita ada anak memenjarakan orang tuanya? Ada. Pernah nggak nengok berita ada anak yang memukul ayahnya? Bahkan banyak hari ini Pak berita ada anak yang memenjarakan orang tua, ada anak yang memukul orang tua, ada anak yang membunuh orang tua, cuman gara-gara kereta tak belikan tarapan. Itu belum seberapa. Kalau di dunia ada anak yang memenjarakan ayahnya, memenjarakan mamanya, memukul ayah maknya, itu belum seberapa Bu. Begitupun kalau terjadi sama ibu, terjadi sama bapak, sakit hati tidak? Sakit. Tapi bayangkan anak perempuan yang ibu kasih makan, yang ibu kasih semua fasilitas, rumah dikasih tempat berlindung, makan dikasih untuk bertahan hidup, semua keperluan diberikan, tapi ujung-ujungnya dalam kehidupan anak yang membawa bapak ibu ke dalam nerakanya Allah. Maka kalau betul kau sayang sama orang tuamu, kau cinta sama ayahnya, kau cinta sama abang adikmu, atau yang punya suami, kalau memang cinta sama suamimu, ingat, jangan pernah bukakan aurat itu. Hei, hei, aku cerita neraka, tak takut terus kan cerita neraka. Cerita neraka ni lah. Hah? Anak menangis, 3 mama yang bercakap. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, neraka jahanam itu, nih dahsyatnya penghuni neraka, Bu. Dahsyatnya penghuni neraka, Pak. Ketika kita dalam nerakanya Allah, panas begitu luar biasa, dahsyat luar biasa, siksaan azab. Kemudian ketika itu penghuni neraka minta sama malaikat Malik, penjaga neraka, ya Malik, hei Malik, menjoget memanggil malaikat Malik. Malaikat Malik lagi nonton TV. Saya tahu malaikat Malik. Apa? Siapa manggil dia? Siapa manggil dia? Ah, kau mana? Apa mana? Apa mana? Malaikat Malik. Aku hendak minta tolong ya Malik. Apa itu? Ini yang minta ni penghuni neraka ni Bu. Apa itu Bu? Malik minta tolong sama kau Malik. Tolong kau sampaikan sama Allah Malik, turunkan hujan. Kenapa? Saking kan panasnya dalam neraka, itu penghuni neraka minta turunkan hujan. Turunkan hujan yang Malik, minta sama Allah. Itu aja. Iya, cuma itu yang minta. Kami tak minta apa-apa. Betul, itu aja. Betul Malik.
Cius. Cius Malik. Betul nih. Nak pergi aku nih. Iya, tolonglah terus. Tahu berapa lama perjalanan malaikat Malik menjumpa Allah? 600 tahun lamanya. 600 tahun sampai ke hadapan Allah. Malaikat Malik menyampaikan pesan orang neraka. Ya Rabb, penghuni neraka minta tolong turunkan hujan. Itu aja. Iya ya Rabb. Berangkat lagi. Malaikat Malik menghadap itu penghuni neraka. Berapa lama? 600 tahun lamanya baru sampai. Berapa tahun? 1200 tahun baru pulang balik. Apa kata malaikat Malik? Wahai penghuni neraka, aku dah sampaikan pesan kalian, aku dah sampaikan permintaan kalian, aku dah bilang sama Allah, hujan akan diturunkan. Kapan nyampe hujan? 600 tahun hujan baru nyampe ke dalam neraka. Cuma minta hujan 1800 tahun lamanya minta sama Allah. Begitu hujan mau sampai 2 jongkal dari atas kepala waktu, hujan air berubah kala jengking dengan ular. Menjerit menangis histeris penghuni neraka. Ya Rabb, kenapa kau kasih kami hujan begini? Kami tak ada minta hujan begini. Apa kata Allah? Yang kau minta cuma hujan, tapi tak ada kau bilang minta hujan air. Itu siksaan kalian wahai penghuni neraka. Bagaimanapun hujan yang deras diberikan, hujannya bukan air, tapi hujannya adalah binatang menjijikkan yang tembus dari kepala keluar dari tubuh. Sampai kapan? 600 tahun lamanya. Siksaan penghuni neraka. Maka sakit hati kita. Heran kita nengok ada seorang artis di Jakarta pengen masuk neraka. Udah dengar ceritanya Pak? Oi, oh Pak. Tahu ceritanya? Usah sebut-sebut nama lah, kita buat inisial aja lah. Nikita Mirzani. Bapak tahu Nikita Mirzani? Curiga aku nyawa. Tahu, berarti soal nonton ini. Nonton di berita. Terus ini Nikita Mirzani bilang di netizen, bilang di media, bilang di publik, aku nggak apa-apa masuk neraka, jumpa sama artis. Dia pikir di neraka tuh macam di batu bara, bisa jumpa ibu, jumpa bapak, jumpa cewek. Pikirnya bisa gitu. Tak ada yang bisa kita buat apa-apa ketika udah dalam neraka. Betapa dahsyat orang yang disiksa dalam neraka, tapi dia pengen masuk dalam neraka. Padahal neraka surga itu hak prerogatif Allah Ta'ala. Tapi kalau dia yang minta, kita aminkan aja. Mudah-mudahan betul-betul masuk neraka lah dia. Tahu ibu Nikita Mirzani itu apa coy? Dia sekarang ini artis yang viral. Artis yang viral Pak Nikita Mirzani. Buka, nenek ada Facebook nek? Facebook, YouTube. Nenek main Instagram atau nenek main TikTok? Mana tahu main TikTok ya kan? Facebook tahu Facebook. Nengok muka kakak bilang enggaknya lah. Man tak tahu aja aku imbok sama tak sapu-sapu aja. Aku doakan yang penuh usah. Dek, oi, punya TikTok? Alhamdulillah mengaku. TikTok itu haram. Hah? Iya, iseng-iseng itulah mbak anak aku. Haram bermain TikTok. Coba cek di aplikasi Play Store, kan ada Play Store. Cek di Play Store aplikasi terbodoh di dunia. Yang keluar TikTok. Buktikan kalau tak percaya. Kalau itu aplikasi terbodoh di dunia, yang pakai aplikasi itu berarti orang udah paham ya. Main TikTok pakai musik-musik, goyang sana goyang sini, muka menyong sana menyong sini, udah diletakkan di situ, diupload ke YouTube, ke Instagram, WA, masukkan ke grup. Ingat, sebanyak laki-laki yang mandang videomu, sebanyak laki-laki yang melihat pakaianmu, sebanyak laki-laki yang memandang wajahmu dan memandang bentuk tubuhmu, mereka berdosa berzina gara-gara memandang kalian.
dosanya mengalir sampai kapanpun. Bahkan ada seorang perempuan ibadahnya bagus, tahajudnya mantap, duhanya bagus. Ketika dia meninggal dunia, harapannya masuk dalam surga, ternyata tidak. Kenapa? Karena sebelum dia taubat ada masih di Facebook, di Instagram, di WA-nya foto dan video yang tidak membuka, yang tidak menutup aurat. Sampai di kuburan akan menjadi dosa kering. Kalau istilah bilang dosa jariah. Yang punya TikTok besok pagi hapus. Jangan malam nih. Aku malam ini tak kasih orang main handphone. Kecuali mau video, welcome, live streaming, yang main chattingan, yang Facebookan, WA-an, Instagraman. Sebelum aku siap ceramah, besok aku doakan handphone kalian usah. Iya, doa yang jelek itu kadang-kadang kabul. Kenapa? Aku kalian undang jauh-jauh kemari bukan untuk dicuekkan. Sakit lo di PHP. Sakit. Cocok. Kalau emang di PHP ini ya nggak usah diapa-apakan lah. Nggak usah diundang, nggak usah diapa-apakan. Paham gitu? Ini udah diundang duduk ponggo di sini tak idong. PHP itu sakit dong. Apa arti PHP ini? Pemberi harapan. Pemberi harapan. Yang pemberi harapan palsu laki-laki atau perempuan? Yang kuat suaranya korban PHP. Kenapa bisa kena PHP kan? Karena hatimu yang salah. Digolakan lah, acara cakep dah habis tu golak lama. Golak sekarang ini agak-agak emosi sedikit kan ya. Kenapa bisa kena PHP? Karena hati yang salah. Pesanku buat kalian yang perempuan, ketika ada seorang laki-laki yang mengetuk pintu hatimu, jangan terlalu mudah dan cepat untuk membukanya. Karena belum tentu yang datang itu orang dewasa. Boleh jadi anak-anak, sekali ketuk dia langsung pergi meninggalkan. Dahsyat itu. Ini perkataan penyair Arab, para ulama menjelaskan itu. Kenapa? Hati. Ya bu, ya bu, bu. Ini Nabi Muhammad. Pertama kita buka Nabi Muhammad itu pemalu. Sekarang banyak orang tak punya malu. Tak lagi ada malu. Dulu ingat tidak bu, waktu masuk gadis ya, ayah pulang balik dari ladang, duduk sambil minum kopi di dalam buka TV. Awak mandi pakai skomban ya, omak masak tempe di belakang. Apa ini? Padahal jok lucunya belum. Tak mau apa lama kita siap mandi pakai skomban. Apa kata omak? Pakai anduk, pakai anduk. Ayah kau di muka, betul? Dipakai kain, bau anduk menutupi bahu. Kenapa? Malu walaupun sama ayah kandung. Anak sekarang tak begitu bu. Hello Kitty. Mak pun tak sadar bilangan ayah di muka. Lewat ayahnya tuh golek telontang nontonku menangis. Lewat anaknya boleh nggak lenggok. La ilaha illallah. Tak punya malu. Tak ada lagi malu. Nabi diutus ke dunia ini innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Kutus kata Allah, bahkan Nabi bilang sungguhnya aku diutus oleh Allah Ta'ala ke dunia hanya untuk menyempurnakan akhlak, dan malu bagian dari akhlak. Anak sekarang sudah tak punya malu, berarti kalau udah tak punya malu tak punya akhlak. Anak-anak remaja sekarang udah tak malu lagi pacaran. Antar betina boncengan kemana-mana, tak lagi malu. Betul?
Tak lagi malu anak-anak sekarang itu melawan sama orang tuanya, betul? Bahkan banyak istri yang tak malu lagi. Balik lihat. Aku nong tak bisa nak tengok orangnya. Aduh gak paku di bangku. Tak usah ngegas, nggak usah ngegas. Slow lah. Nah. Nanti kukas kereta. Lupa aku jadinya apa tadi sampai. Lana. Oh, kau pikir enak di sini. Nah, gantikan aku. Lupa aku jadinya. Kenapa tadi sampai? Bahasa alasannya duduk di meja. Adalah akhlak. Baru itu akhlak. Uang tua di bawah. La ilaha illallah. Apa? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal ghataya. Jangan berhenti sebelum turun. Astaghfirullah Rabbal baraya. Udah. Karena kita ceto akhlak. Bu, kita harus punya akhlak sama laki. Sekarang banyak bini tak punya akhlak sama laki. Suatu ketika sahabat bertanya sama Rasul, "Ya Rasul, bagaimana kami seorang istri menghormati dan mengabdi sama suami kami?" Apa kata Rasulullah? Ada dua hadis yang berlainan. Kata Nabi dalam hadis pertama, kalau seandainya Allah bolehkan manusia sujud kepada manusia, maka akan kuperintahkan istri sujud kepada suami. Yang kedua, dalam hadis yang lain Nabi bilang, kalau seandainya di tubuh suami ibu ada penyakit yang menjijikkan, berdarah, menanah, belonde, golak dan laki sakit. Dari atas kepala sampai bawah kaki, ibu silat untuk mengabdi kepada suami. Kata Nabi, itu belum. Saking kan dahsyat pengabdian kepada suami. Karena dalam hadis Rasul mengatakan bahwa surga nerakanya istri terletak pada pengabdian kepada suami. Banyak sekarang istri tak peduli dengan akhlak pada suami. Banyak sekarang istri tak punya akhlak sama suami. Nabi datang menyempurnakan akhlak. Tak usah tanya ustaz laki cemana ya bu. Tidak, kalau ibu bertanya gitu berarti tak menerima laki. Kau tak menerima laki, kenapa dulu nikahi? Betul. Tidak dilihat siapa suaminya, bagaimana dia, tapi bagaimana istri yang mengabdi kepada suami. Maka kadang kita lihat Bapak Ibu, banyak ku dengar jemaahku banyak ngadu, jemaahku banyak curhat, jemaahku banyak nelpon, tengah malam menelpon. Kenapa? Bini dia melawan, tak sanggup dia mengapa-ngapakan. Anak dipukul, alah, bini awak. Ibu kenapa? Hah? Jangankan durhaka dan melawan sama suami dengan kasar atau perlakuan tinggi nada suara ibu kepada suami, itu udah durhaka. Hah? Komplain doang ini. Gimana bu? Nada suaranya itu contoh pengalaman. Hah? Nadanya tinggi. Oh deh, apa? Ada begitu bini di sini? Tak ada. Aku yakin tak ada di sini, tak ada. Karena di sini tak ada yang mengaku. Ada. Jangan tunjuk ya. Ketahuan kan? Aku nengok muka udah tahu aku. Nah tahu. Nah yang tak menengok aku satu. Nah tahuan itu maling-malingkan muka. Tahu gitu karena takut aku baca pikirannya. Nah. Meninggikan suara sama suami itu bentuk kedurhakaan, memalingkan tubuh
Bahkan mohon maaf ibu, mohon maaf bukan karena aku seorang laki-laki, tidak. Aku menyampaikan hukum di hadapan kita. Aku menyampaikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah agar istri itu bisa masuk dalam surganya Allah. Gampang istri masuk surga. Allah jelaskan dalam hadis kursi, kalau seorang istri pengen menjadi istri soleha, pengen masuk surga, pertama salat 5 waktu jangan tinggalkan. Yang kedua, puasa Ramadan jangan lewatkan. Yang ketiga, dia bayar zakat. Yang keempat, patuh sama suami. Allah bilang pilih surga mana yang Anda. Itu baru yang wajib. Belum masuk tahajud, belum masuk duha, belum puasa Senin Kamis. Hanya Allah jelaskan yang sholat fardu 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, patuh sama suami. Kalau sholat insya Allah bisa ya Bu. Puasa kalau tak halangan insya Allah lancar. Zakat ada rezeki mantap. Yang keempat nih banyak uang kalah, tak patuh sama suami, apalagi mencakapkan aib suami. La ilaha illallah. Kadang ada itu bu duduk untuk bompat-bompat, mau kawan bompat-bompat, mereka bompat, citu sambil satu main handphone, satu makan rujak, satu makan kue, yang cakap. Oh jetun apa kak? Laki kau ni cuman udah 5 tahun tengok rumah tangga, elok aja apa elok agak bilang. Ya kak tahu, bau ini ketahuan tak bau ini ketahuan apa? 5 tahun aku nikah sama laki aku tuh kak. Ku tengok penasaran aku tapi tak pernah aku tengok puasa usaha. Ku tengok badan dia tuh kak, muka sama belakang putihnya beda. Kenapa? Kau panas kak? Oh yang lebih panas. Apa? Kalau kau cemanu ti, Siti berarti panggilnya. Kau cemanu ti, pano juga laki. Tidak kak, pano mana level sama laki aku. Itu penyakit miskin itu katanya pula. Terus cemanu laki, kalau laki aku kak tidak pano. Terus berkudis kak. Kalau agak cemanu dan laki kami aja kak tahu macam mana aja kan laki kami tengok. Laki kak cemanu berkudis tidak berkurap. Membukakan aib suami sambil jual pocal waktu ya, giling juga kacang, giling juga gula merah, giling juga cabai, sambil bercakap. Kau buat apa pocal min? Si Minah tanya. Tunggu kak. Cuman ya kak. Apa cuman? Laki-laki aku udah mau pulang dari Batam sana. Oi, kau pikir ya pulang itu alah sonang aku lagi-lagi aku tak balik, dia memang balik, kau tahu kenapa kak? Itu aku tengok anak aku bisa sekolah nih bukan ada nungim hasil dari jual pocal nih lah, gak tahu kok tak ada apa-apa dibukakannya itu. Lebih baik dia tak baik daripada balik. Selalu membukakan, menutupi kebaikan suami, membukakan aib suami. Betulkah aku tiap hari rumah sama abang aku? Betulkah katanya? Tapi tiap tahun aku panggil juga bidan rumah dia. Bu, jangan bukakan aib suami. Jangan tutupi kebaikan suami. Libasul lahunna dalam Quran menunjukkan pakaian. Suami pakaian bagi istri, istri pakaian bagi suami. Kalau istri membukakan pakaiannya di hadapan orang banyak, sama dengan menelanjangi dirinya sendiri. Sabarlah, panas juga. Aku ini yang ketemu tadi, aku udah yakin ini nanti komplain komplain. Ya slow lah, panjang lagi nih. Billahi taufiq wal hidayah. Ya slow lah, pemarah betul loh. Ini kan satu-satu. Tadi anak remaja, ini mau habis itu apa? Habis itu baru yang lain semua tutup. Sabar lah. Nanti kalau puas, apa itu? Apa? Makanya jangan bercakap pas aku bercakap, aku tersinggung. Pikirku menyangkapi aku. Sama, namanya aku. Aku tak peduli nih, mohon maaf. Aku tak peduli siapa yang tersinggung. Inilah hukum yang aku sampaikan. Ya sabar. Aku ini kan buat YouTube nih Bu. Di YouTube nih besok pagi masuk nih.
Aku buat judul tahu ya Bu? Ama-ama muncul lancip bulan. Judulnya gitu. Slow lah. Adik-adik bantu channel YouTube kami ya. Nanti bukan sekarang. Buka channel YouTube Ubah Official. Ubah Official. U-B-A-H. Ubah Official. Jangan lupa tonton sampai habis. Share, lock. Artinya share, like, and subscribe. Cik dong. Ya, jangan lupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 30, 40 uang. Kalian pasti punya kawan 10. 40 kali 10, 400. Insya Allah bertambah subscribe kita. Ini sekitar 60 lagi subscribe yang kurang, mencapai 1000 subscribe. Jam tayangnya cuman masih 2000 lagi kita butuhkan. Jadi supaya jalan jam tayangnya, hendak tidur kalian putar aja, tidur aja kalian. Dia berjalan sendiri dia, cuma menggila atau apa. Jangan salah. Nanti kan pas tidur kalian datang sama mak, nonton siapa kau Ustaz mak? Oh Ustaz PA semalam kata mak sih. Ibu, istri punya kewajiban patuh sama suami. Ketika bukan begitulah lancipnya muncul. Tengok suami juga tidak harus tengok siapa suaminya, bagaimana ibadahnya, tidak Bu. Tak tahu kenapa aku marah, aku dimarah tidak. La ilaha illallah. Cuma ini hilang. Aku lagi marah ini. Seorang suami begitupun dengan istri. Bu, ketika ibu dihisap di akhirat, yang ditanya urusan ibu aja. Baik tidaknya ibu surga dan neraka itu urusan ibu. Tapi kalau suami yang dihisap oleh Allah di akhirat, bukan cuma urusan suami yang ditanya Allah, tapi urusan istri dan anaknya pun jadi pertanggungjawaban. Maka ketika suaminya alim, suaminya ahli ibadah, suaminya ahli tahajud, suaminya ahli segala ibadah, istrinya tidak bisa menjaga aurat, istrinya tidak bisa menjaga mulut, istrinya tidak bisa menutup aurat, suaminya membiarkan, tak mau melarang, tak mau menasihati, istri sama suami masuk dalam nerakanya Allah. Begitu dahsyat. Tapi ketika ada seorang istri yang patuh sama suaminya, Allah siapkan surga yang sangat luar biasa. Kepatuhan seorang istri lah itu menentukan dia masuk surga atau tidak. Maka Nabi mengajarkan kepada kita agar menjadi istri yang solehah dan suami yang soleh. Bagaimana suami yang soleh? Suami yang peduli dengan ibadah anak istrinya. Pak, tak peduli dengan amal ibadah anak istri, jangan harap masuk dalam surganya Allah. Bapak pikirkan cuma ibadahnya, tahajud tiap malam bapak sendirian, duha tiap pagi bapak sendirian, sholat ke masjid berjamaah bapak sendirian, zakat bapak sendirian, puasa bapak sendirian, haji umrah bapak sendirian. Istri tak pernah dilarang untuk menghibah, istri tak pernah dilarang untuk memfitnah, istri tak pernah dilarang untuk membuka auratnya, istri tak pernah dilarang untuk membukakan segala macam aib orang lain. Jangan harap suami lompat masuk dalam surga Allah. Maka kata Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumah Rasul kecil tapi ibarat surga. Kenapa? Karena Rasul mengikuti aturan Allah Ta'ala. Kenapa hidup kita luar biasa susah, harta banyak, mobil ada, sawit luas, ladang banyak, rumah mewah, tapi ibarat neraka dalam rumah tangga? Karena tidak mencontoh Rasulullah. Rasul sebagai uswah, contoh, suri tauladan yang paling terbaik. Bukan tanggung-tanggung Bu. Dalam kitab Aqidatul Awam, Nabi punya 11 orang istri. 2 istri Nabi meninggal sebelum meninggal Rasulullah. 7 orang anak Rasulullah, 3 laki-laki, 4 perempuan. Tapi Rasulullah mengajarkan sama kita bagaimana menjadi suami yang soleh, dan diajarkan Rasulullah istrinya istri yang soleha. Tapi kita tidak memaksakan. Ibu bukan seorang Khadijah, betul. Bapak juga bukan seorang Nabi Muhammad, bukan sebagai seorang Fatimah, bukan seorang wanita soleha seperti istri Rasulullah, tapi paling tidak mengintrospeksi
membersih diri kita untuk menjadi yang lebih baik kepada suami. Istri yang baik sama suami, dia tahu jam berapa lakinya pulang, dia tahu cemana menyambut laki. Kadang banyak istri kita tengok menyambut laki pulang lain ladang, menunggu lakinya di rumah orang lain sambil bertandang bercakap. Laki mencari rezeki dapat pahala, bini membuat dosa di rumah orang lain. Tak seimbang pahala sama dosa yang dibuat istri. Ini dipotong daluannya. Tengok kalau sudah pun undangan, ya ilaha illallah ya bu. Undangan baju cantik, uang cantik yang memanik-manik, yang lagak-lagak, sengaja disiapkan dalam lemari. Itu 1 tahun cuma 3 kali pakai. Idul Adha, Idul Fitri, arisan. Dipakai lagak, uang lagak, pakai kulit wangi, lah wangi, uang wangi, makeup jangan tanya. Woi, ini merah, bawah kuning, bawah lagi hijau. Nengok bini, muka bini awak, ingat awak lampu lalu lintas. Di bawah ini pakai shadow hitam kebiru-biruan, macam bau terantuk yang listrik. Kalau wangi jangan tanya, segala macam wangi dari atas kepala sampai atas kaki. Nah, itu undangan. Tidur sama laki, kalau tak autan balsep. Paling barter minyak angin, cap elang. Muka di bodak. Bodak apa? Bodak meong. Kalau rambut undangan laga, jilbabnya di setel. Tahu ibu setel jilbab? Jilbab macam-macam banyaknya. Ada jilbab rela tapi tak pasrah. Ada jilbab sakaratul maut. Banyak dia contoh nama gue. Ini jilbab rela tapi tak pasrah. Dipakai tak dikancing. Ini jilbab rela tapi tak pasrah. Pasrah tapi tak rela. Ada jilbab sakaratul maut. Ini jilbab sakaratul maut. Hah? Enggak, itu juga. Udah, ini letakkan sini. Di dado. Ambil nasi biji. Diikat. Aja ya, udah. Jilbab sakaratul maut. Waktu makan daging undangan awal kecoket. Itu ndak undangan, jilbabnya laga-laga. Di rumah, rambut menggerebang. Menyambut laki pulang dari ladang pakai kaos Golkar bolong pula. Kalau undangan agak kurang laga. Ini yang kadang kita salah dalam rumah tangga. Oh, harus laga-laga macam undangan menyambut laki, Ustaz. Tidak. Tidak seperti itu. Paling tidak pakaian itu bersih, wangi di hadapan suami, cantik wajah, walaupun tidak harus pakai makeup yang banyak. Karena yakinlah suami pasti menerima apa adanya. Hah? Jawab macam bombe yuk. Makanya Nabi mengajarkan sama kita untuk wajib berdandan dan berwangi-wangi di hadapan suami. Kadang kita lebih ramah sama laki uang daripada laki awak ibu. Lewat pun dari laut, balik apa? Ini laki uang. Laki dia balik tak tahu dia. Ayah kemana di dalam? Apa tu tak kau bilang? Lebih ramah sama laki uang ketimbang laki awak. Awak pun gitu ya Pak? Tidak. Lanjut deh. Tidak. Iya Pak, singgah. Apa idanya singgah? Entah ada kau yang lain. Singgah iya Pak, nantilah saya lewat deh. Nah, buatlah suami betah dalam rumah biar kecantikan dandan dan wangi-wangian di rumah. Makanya kadang suami tak betah di rumah, pulang dari laut, pulang dari ladang, sehingga rumah tetangga di sini begitu sampai rumah tetangga siapkan susu. Awak laki pulang rumah apa pun tak siapkan. Ada duit rezeki banyak, alhamdulillah siap kopi. Tak ada duit buat sendiri.
Ada kopi di alhamdulillah ada ojo kita. Ada coba. Aku coba boleh gula coba. Begitu lagi kena corona tak dapat duit. Bawa kopi apa? Kopi apa duit tak ada apa boleh gula. Ada dingin apa lagi untung. Pakai akal bercakap. Kadang sama nih Pak, satu dari awak 10 sama dia. Apalagi kau udah anak yang salah, lagi kau no. Kau bawa, kemana kau bawa tu? Jatuh terlepas tumpahkan itu. Situ aja baru minum. Tunggu lama kau aja tumpahkan botol sama aja sama ayah kau. Ayah yang kono. Padahal awak tak begitu ya Pak. Awak dulu begitu ya Pak. Begitulah indahnya berumah tangga. Kata dalam kitab para dai, dalam buku dijelaskan ada tipe rumah tangga. Pertama tipe rumah tangga itu seperti ring tinju. Tahu ring tinju? Sanan satu sini satu. Apa tugasnya? Mencari kesalahan. Di mana titik lemahnya, di situ kita patahkan. Jangan suami istri dijadikan seperti ring tinju. Istri mencari kesalahan suami, suami mencari kesalahan istri, tak akan pernah selesai urusan. Yang kedua, ada rumah tangga itu tipenya seperti kuburan. Gimana tipe rumah tangga seperti kuburan? Rame tidak kuburan? Rame di bawah, tapi tak nampak. Makanya mengucap salam, assalamualaikum, selamat sejahtera atas kalian. Ada orangnya, makanya kum. Kalau tak ada orangnya, him, assalamualaikum. Tapi kalau udah mengucap salam di kuburan, minta tolong jangan ibu tunggu jawabannya. Jangan tunggu jawabannya. Ada salam nih beberapa macam. Pertama salam seperti kita, sunnah mengucap, wajib menjawab. Yang kedua ada yang tak perlu dijawab. Apa itu? Salam mau sembahyang. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan lancip muncul menjawab waalaikumsalam. Wah, apa kabar? Sehatnya wah. Cemana nya? Kita tengok semalam udah bayi laut. Cemana kon angin lah. Jangan lancip kali muncul. Ada salam yang tak usah tunggu jawaban. Salam di kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Fa insyaallah bikum lahiqun. Wahai selamat sejahtera kalian wahai penghuni kubur. Insyaallah kami akan menyusul. Jangan tunggu jawaban. Langsung aja. Nanti kok dijawabnya seontak ajak gitu. Seontak langsung jawab. Waalaikumsalam. Sombong ya udah enggak datang ya mulai. Kemudian ada salam yang tak usah dijawab. Salam siapa Ustaz? Salam biduan keyboard yang bencong. Kadang kita mau itu anak ulang tahun aja pakai keyboard, panggil biduan keyboard, buka aurat biduan keyboard tuh joget di muka awak. Haram yang berarti. Apalagi menjawab salam, jangan jawab salam. Tak ada waktu menjawabnya. Bukan kau tak boleh, tak ada waktu menjawab salam. Dia pun tak kasih waktu aku jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang kami hormati, mari sama-sama kita mencicipi hidangan yang kami hidangkan. Mari sama-sama sebelum kami ingin memberikan dan tempat yang bertidur. Kembang, racun. Bila menjawabnya itu. Masuk lagu kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para undangan yang kami hormati, sambil mencicipi hidangan yang kami hidangkan, mari sama-sama kita tepuk tangan di pengantin yang kedua. Wallah bala piangan pelai. Mari mudah-mudahan kita mendoakan sakinah mawaddah warahmah. Mari dari kami yang memberikan tak ada waktu. Ya. Ini menunjukkan bahwa tak usah dijawab. Kembalikan lagi. Kemudian ada yang seperti kuburan itu, bagaimana ke rumah tangga seperti kuburan, ramai tapi sunyi dari lantunan ayat suci Al-Quran. Nawiru buyutakum bis-salat wa bitilawatil Quran. Kata Nabi, torangi cahayoi rumah tangga kita dengan banyak salat dan membaca Quran. Karena uang tak sembayang sama dengan babi. Bahasanya kasar nih. Ini Pak Kades, bahasanya kasar nih. Kadang bau lagi pesta bu, bau pesta anak bungsu nikah. Di pala-pala akan minjam duit sama uang 20 juta.
Gimana menggantinya? Tonang aja lah, Pak. Tonang aja, tonang. Nanti udah habis kita pesta, balik duit kita nih. Modalnya balik, untung 10 juta. Tak berapa lama pesta, begitu duduk di pelaminan, pengantin betina nunggu pengantin jantan datang dari Tanjung Balai aja. Lama selama-lamanya. Jam udah jam 10:30. Gua pun tak gaduh di pelaminan sendirian duduk. Hancur lah, mati lah punya abang ni. Tak pernah berubah PL. Tak biar tak pernah berubah. Syukur kalau menggaduhkan uang. Kalau omak betina jangan tanya. Omak pengantin tu bu, jangan tanya lagi. Kalau dompet tas tak berkancing. Kalau ayah pengantin sedikit ke simpang, sedikit angkat telepon nunggu pengantin jantan belum balik. Kalau tukang dandang berasap-rasap, tukang cuci piring berbusa-berbusa. Penyambut tamu togak duduk. Yang parah tukang jago hinangan, gondang weh gondang. Habis gondang jakat juga gondang, keingat bertujuan juga dimakan undangan agak masin yo gondang wangi. Iyo kak garamnya garam kasar. Kalau tukang son dah siap, bidan pengantin dah siap, kipas-kipaskan pengantin jin. Tak berapa lama datang pengantin jantan dari ujung. Datang 4 pengantin jantan tu datang bidan kiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila para undangan mari sama-sama kita sambut mempelai laki-laki bisa terombongan dengan sebuah lagu. Selamat datang. Selamat datang kami ucapkan kepada mempelai beserta rombongan menghadiri pesta yang kami adakan untuk dijamu dan juga makan. Datang uang. Tak berapa lama datang dihadiri dengan pencak silat segala macam. Buka pintu ini, buka pintu itu, pantun kanan, pantun sini. Dah ondak zuhur. Duduk di pelaminan bercakap pengantin betina. Lama pun telah datang. Suka abang gaduh-gaduhkan aku. Tak berubah lama dulu semenjak kita bercewek. Abang kan nak mengkasih superes deh. Hah? Apa? So, nah, yang Ustadz bilang super, yang betul, yang mulut siapa? Yang bercakap siapa? Oh, udah diam aja lah, dong lo. Abang anak mengkaji superes deh katanya. Begitu duduk nanti dikipas-kipas, dikawal macam gila dikawal. Tak berapa lama. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina Allahu akbar berkumandang. Datang bidan kiwon. Hadirin para undangan kami hormati, berhubung salat zuhur sudah berkumandang, mari sama-sama kita break sejenak untuk menghargai salat zuhur. Menghargai. Apa kata pengantin betina sama mak dia? Mak kau jawab ya mak, aku nak sembahyang kamar. Tidak kau pikir lalu. Apa mak? Pakai utak pakai. Kau tak kenal mak. Dari mulai habis subuh kau di makeup begitu, tamu dah banyak datang, kau nak wudhu. Habis makeup kau tu berapa banyak tamu kecewa. Kangen aja. Ditunda sholat gara-gara walimatul urus yang hukumnya cuma sunnah. Berapa banyak pesta nikah seperti itu. Begitu dia masuk azan zuhur lewat, masuk azan asar lewat, mau maghrib bau sembahyang. Padahal guru kami almarhum, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa beliau, Allah berikan kelapangan kuburnya, almarhum Ustaz Haji Hafiz Yazid di Medan. Beliau bilang sama kami bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja dan tidak ada niat untuk mengqadanya, maka sama dengan babi. Sakit lah, agak kasar bahasa. Pengantin itu tak berapa lama kan ada upah-upah pakai balai, ada masih ada lagi gini. Angkat ayah, angkat tak sopan lagi waktu pakai jilbab. Angkat ayah, angkat ya Allah yang udah anak itu nyangkat. Nah dulu 3 malam 7 sehat-sehat lihat nak yo, jangan bertongkar-tongkar, jangan klaim lagi-lagi kojok-kojok ya nak yo. Ya Allah sehat-sehat, itu kan doa. Itu kan maknanya doa. Kata Nabi, ad-du'aul walid biwalidayhi kad-du'aun nabi bi ummati. Doa orang tua kepada anaknya sama dahsyatnya seperti doa Nabi kepada umatnya. Qabul. Tapi ketika dia tak sholat, operator menjawab, mohon maaf,
yang Anda tuju tidak diterima. Karena orang yang Anda doakan tidak sholat, yang mendoakan pun tidak sholat. Didoakan lagi, mohon maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Mohonlah tolong periksa doa tujuan Anda. Tak jadi, tak kabul doa itu karena sembahyang tidak. Kalau kita kaitkan kepada apa tadi? Ya nggak usah kemuka lah. Babi. Pengantin betina yang tak sembahyang, pengantin betina babi. Pengantin jantan yang tak sembahyang, pengantin jantan babi. Ayah jantan, ayah pengantin yang tak sembahyang, ayah babi. Oma pengantin yang tak sembahyang, oma babi. Bidan pengantin yang tak sembahyang, bidan pengantin babi. Penyambut tamu yang tak sembahyang, penyambut tamu babi. Tukang dandang yang tak sembahyang, tukang dandang babi. Tukang cuci piring yang tak sembahyang, tukang cuci piring babi. Tukang kipas pengantin yang tak sembahyang, tukang kipas pengantin babi. Tukang son yang tak sembahyang, tukang son babi. Punya pelaminan tak sembahyang, tukang punya pelaminan babi. Anak-anak remaja yang tak sembahyang, anak-anak babi. Ibu-ibu yang tak sembahyang, ibu babi. Bapak-bapak yang tak sembahyang, bapak babi. Kepala desa yang tak sembahyang, kepala desa babi. BKM yang tak sembahyang, BKM babi. Ustad yang tak sembahyang, ustad. Oh, dah tahu aku siapa. Tahu aku siapa dalam. Dia menunggu bila giliran ustad kata. Begitu tersebut ustad babi. Tahu apa dalam hati itu? 100 kali mengucap babi. Sakingan dalam. Ini hukum. Iya. Karena hukum itu sama. Siapapun kita, apapun pangkat jabatan kita, baik kepala desa maupun masyarakat, baik ustaz maupun jamaah, baik dia bupati maupun masyarakat biasa, meninggalkan hukum Allah, hukumnya sama. Tak dipandang jabatannya. Hukum sama di mata Allah Ta'ala. Ibu sembahyang, bapak tak sembahyang, tidur dalam kamar, bukan tidur dengan manusia. Tidur sama. Bapak sembahyang, bini tak sembahyang. Bapak tidur bukan sama manusia. Sama. Bapak ibu sembahyang, anak sudah balik, sudah berakal, disuruh sembahyang tak mau sembahyang, nasihat sembahyang tak mau sembahyang, dia tak mau nak sembahyang, haram kasih dia makan. Karena mengkasih makan binatang. Begitu hukum yang dikasih Allah sama kita. Maka itu semua untuk memperbaiki akhlak yang diajarkan Rasulullah itu. Pertama akhlak sama Allah, ibadah, sholat, ini musola tuh, berjamaah sholat, ramaikan di musola. Karena salah satu sebab bencana tidak dikasih Allah ke Kuala Tanjung karena memakmurkan rumah ibadah. Siapa yang tak pernah memakmurkan rumah ibadah, bahkan musola ada tak ada orang sembahyang, hati-hati, banjir di tebing akan pindah ke Kuala Tanjung. Dalam Quran cuma 2 bu yang menyebabkan bencana tak sampai ke daerah kita. Pertama, makmurkan masjid, tak datang bencana. Yang kedua, silaturahim kuat di kampung, tak ada pemusuhan, tak ada tak percakapan. Kalau musola tak dimakmurkan, masyarakat banyak tak bercakapan, bahkan bertahun-tahun tak bercakapan sama tetangga, bertahun-tahun tak bercakapan sama ipar, bertahun-tahun tak bercakapan sama mertua. Hati-hati, jangankan bencana yang ada di tebing banjir, bencana tsunami pun akan dihadirkan Allah di kampung kita. Na'udzubillah min dzalik. Kita tak inginkan. Kita tak inginkan, kita tak harapkan, bahkan kita tiap saat sama Allah mohon ya Rabb, jauhkan dari bencana, musibah, bala, dan bahkan corona yang tak siap-siap kata orang itu. Kita minta jauhkan dari Allah. Tapi tak mungkin itu bisa jauh kalau kita yang undang. Kita doa supaya dijauhkan, tapi perbuatan undang musibah. Musola tak dimakmurkan, sama keluarga tak bercakapan, sama tetangga bersinggung-singgungan, bahkan anggota
karena tersinggung. Begitu salam lewat. Kenapa? Karena sakit hati. Kalau Ustaz nggak tahu, sakit, parah. Kenapa? Tidak tahu, Ustaz dimalukan lagi di muka orang wirid Ustaz. 3 bulan aku tak bayar dimalu-malukan. Iyalah pula kalau 3 bulan tak bayar. Wirid tiap saat datang bawa botol pula balik. Bayar tak mau. Ya kan? Wirid itu semua nangka ada salah. Cuman masalahnya wirid setengah jam mencakapkan uang jam setengah. Itu yang salah. Udah enak dibaca Al-Fatihah, habis Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian ada takhtim. Di takhtim itu ada awal Baqarah, Alif Lam Mim. Ada akhirnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian ada Asmaul Husna, ya kan Bu? Dalam Asmaul Husna itu ada 99 nama Allah yang baik, betul? Walaupun 5 tahun wirid tak hafal-hafal. Tak hafal-hafal wirid 5 tahun tapi tak hafal. Udah sampai ke ujung itu udah menyalah wirid. Al-wadudul majidul ba'ithul syahidul haqqul wakil al-wakilul qawiyul matinul hamidul muhsil mubdiul mu'id, kata Waqfiyah membaca wirid. Datanglah partai gerombong Indonesia. Al-mu'min basir, yang bunyi cuma basir. Kemudian ada tahlil, salah tahlil Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Cuman kadang ayah-ayah sama emak-emak tahlilnya beda. Kalau ayah-ayah macam pakai kopling. Tahu pakai kopling Pak? Gigi 1, gigi 2, gigi 3. La ilaha illallah. Kata Wak Paimin baca. La ilaha illallah. Dah masuk selesai gigi 1. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah ada 33 kali masuk gigi 2. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pakai kopling. Ada yang pola lembut macam dangdut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Uang lewat nak muda itu ngapoi wak tahlil tidak apa no? Dikir tidak wak dangdutan kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam-macam. Kalau ama-ama tak begitu ya mak. Ama-ama beda, lembut tapi kadang suado, tapi mungkin tak di sini lah. Ada ama-ama wiridnya suka menambah-nambahi bacaan. Atang Kak Pia tadi baca tahlil kan? La ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha illallah. Macam-macam. Habis dialih ditutup dengan doa. Awalnya ini malaikat udah mengumpulkan semua pahala ibadah wiridmu. Udah dikumpulkan anak diangkat ke hadapan Allah, tak jadi dapat pahala. Kenapa? Baru 3 langkah keluar dari rumah uak yang tukang tuan punya rumah, baru 3 langkah sambil pakai solok dah habis pahala. Kenapa? Mencakapi sambil solok. Mana ya Kak Aso Kak? Nah, lontongnya lah lombek buat telur. Ya buahnya buku tengok tak ada buahnya lombek. Kombang sokat kombang minyak kau tengok. Lama betul. Tadi kau tahu tu tahlil dari lama betul. Lama sama lama. Kombang lah itu. Kau tak tahu lah kau udah midi di kopus ya kan. Kombang macam biji kaki bulunya dari kaki bulunya. Iya Kak pupuknya pun tak ada Kak pupuknya. Payah Kak polit betul. Polit katanya orang lain. Padahal yang bercakap itu tadi Bu 3 bungkus Pak Bonton. Kalau aku malaikat maut, aku cabut nyawa gitu. Kadang itu penyakit kita lebih tahu kesalahan orang lain ketimbang salah kita, betul? Hafal, kemudian kita mulut nih fasih
mengucapkan salah orang lain. Kadang bu itu yang perlu dijaga elok. Mulut nih semua awak ubi sampai ke tempat orang lain udah jadi kolak. Ini mulut ni tadi bercakap sama jual pocong tadi, tak mau kau lagi boleh pocong kat leha ya. Bukan aku tak mau makan pocong kat leha, aku tak tahan podas. Pocong dia podas. Oh iya, sampai sama orang lain. Kemana si Fitri tu nak boleh pocong kat leha? Biasanya dia pocong tu untuk cemana lah kak? Tak suka dia pocong kat leha. Dah beda nih. Sampai tempat lain, kenapa? Taulah kau tak enak yang buat pocong. Sampai tempat lain, apa lagi katanya? Pocong dia basi. Sampai sana lagi, tahu kau buat pocong tu. Payah lagi bilang kenapa? Sampaikan lagi kenapa? Tak tahu aku menyampaikan sama Kak Leha. Jangan kau bilang sama Kak Leha gitu aja ini ya kan. Tahu kau yang pocong Kak Leha tu. Aduh. Kenapa kak? Ayahlah bilangannya. Kenapa kak? Bilangnya kenapa kak? Nanti kau sampaikan. Tidak kak, kita ini ya. Kita juga kak. Biar kau tahu pocong Kak Leha itu tak sodo. Oh iya kak. Kita aja nih, iya kak. Jumpa mau Kak Leha. Oh Kak Leha kata si Fitri kak. Pocong Kak Leha tak sodo. Jangan kakak bilang sama aku ya kak. Kita aja nih. Ilaha illallah. Ubi yang diboli sampai cerita sama orang lain udah jadi kolak. Ini mulut. Ibu, akhlak itu juga perlu dijaga. Maka kata Nabi, atadruna mal muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Siapa orang bangkrut ya Rasulullah? Dia orang yang bangkrut itu adalah hidup di dunia ibadahnya banyak, sholatnya rajin, puasa mantap, jokat pogi, haji berangkat, umroh sering, sangikan sering umroh untuk pun muak nih umroh dia. Tapi ketika di akhirat pahala ibadahnya itu tidak dihitung sebagai pahala. Kenapa? Ketika masuk dalam surga ada seorang suami tak jadi masuk, dicegat istrinya. Ya Allah ya Tuhanku, jangan kau masukkan suamiku dalam surga. 50 tahun aku rumah tangga dengan lakiku. Salatnya memang kuakui hebat, tahajudnya tiap malam, doanya tiap pagi, zakatnya dikeluarkan, haji udah pergi, umrah pun dah sering. Tapi ya Allah, gara-gara dia tak melarang aku menutup aurat, gara-gara dia tak melarang aku tidak mencakapi orang lain, aku masuk neraka. Aku tak ikhlas dan tak ridho ya Allah, aku menuntut keadilan. Alhasil suami istri dalam neraka. Ada seorang ayah yang tak jadi masuk surga gara-gara anaknya. Begitu kaki Honda dilangkahkan, anak nuntut keadilan. Ya Rob, jangan kau masukkan ayahku dalam surga. Kalau seandainya ya Allah, empat kakiku yang punya, empat tangan kakiku yang punya jempol bisa kuangkatkan, kuacungkan karena hebat ayahku ibadah. Ayahku dipanggil ustad, ayahku dipanggil muallim, ayahku dipanggil kiai, ayahku dipanggil ulama. Omakku ya Allah orang hebat, omakku guru mengaji, omakku guru sekolah. Tapi ya Allah aku masuk neraka gara-gara aku selalu bercewek. Alhasil ayah omak masuk neraka gara-gara tak bisa mendidik anak. Ada juga kepala desa bu tak jadi masuk surga gara-gara rakyatnya. Ada tuh, tapi jangan dengar kepala desa. Kan kepala desa kan tak datang. Jadi kepala desa nanti sampai kepala desa tak datang. Enak aku tak datang. Begitu kepala desa mau masuk, rakyatnya nunggu di bawah. Semua rakyat desa lalang komentar sama Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau yang maha agung, Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha mendengar dan melihat. Jangan pernah kau masukkan kades kami dalam surga. Dulu ya Allah 2 periode dia jadi kepala desa Pakam. Jangan dia bilang ya. Dia ya Allah jadi kepala desa apa? Kan 2, kepala desa kan 2. Dia sempat jadi kepala desa kami di Lalang, sempat jadi kepala desa kami di Pakam. Aku warganya ya Allah, ibadah memang kuakui, rajin ibadah, semua ibadah dikewajokannya ya Allah. Acara maulid
ngasih. Tapi ya Allah ketika beras bulog sampai aku tak dikasih. Ketika BLT turun aku tak dikasih. Ketika bantuan PHK datang aku tak dikasih. Bantuan Jokowi datang aku tak dikasih. Dia lebih mementingkan keluarganya. Dia lebih mementingkan adik iparnya. Dia mementingkan kemanaannya yang kaya. Aku yang miskin sebagai rakyat tak dapat keadilan. Alhasil kepala desa masuk neraka. Oh, ada yang komentar Pak Kades. Ini contoh Pak Kades, contoh. Jangan pala belindung terus muka cecek ini. Ini kan contoh, ini dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin. Ada dialog hamba dengan Allah. Itulah orang yang bangkrut. Bagaimana letak bangkrutnya Ustaz? Begitu sampai di akhirat, malaikat bilang sama Allah, ya Rabb ini si Bukhari, ya Allah, pahala ibadahnya banyak, sholatnya rajin, kasih dia pahala. Apa kata Allah? Tunggu dulu, ada yang datang. Rupanya ada yang datang menuntut keadilan, ya Allah. Jangan kau masukkan dia dalam surga. Dulu di dunia kami pernah beripar selama 25 tahun. Dia itu ya Allah abang ipar aku. Tapi ya Allah selama 5 tahun aku tak dicakapkan. No. Apa yang dikasih? Minta maaf tak bisa. Taubat sudah tak berlaku. Duit tak bisa disogok. Alhasil pahala sholat dikasih sama yang kita sakiti. Datang malaikat mengantarkan ibadah puasa agar dikasih Allah ibadah puasa di pahala. Kemudian datang tetangga sebelah rumah nuntut keadilan sama Allah, ya Rob, aku kenal betul sama dia nih ya Allah. 35 tahun bertetangga dengan aku ya Allah. Tapi pernah 2 tahun disakitinya hati aku ya Rob. Aku minta keadilan. Maaf sudah tak bisa, tobat sudah ditolak, minta duit tak bisa dikasih, alhasil pahala puasa disetor sama tetangga. Berapa banyak hari ini beripar sengketa tak cakapan gara-gara cuma ladang yang direbutkan. Berapa banyak hari ini mertua kita sakiti hatinya, menyinggung perasaan. Sama ayah homa, hello, sama mentua agak sinis pandangan. Tutup pintu. Assalamualaikum, suruh anak nengok. Tengok nak siapa? Tengok di jendela. Nenek, mak nenek. Nenek mana? Nenek Tanjung Tiram. Bawa apa? Bawa atas 2 biji. Hancur aku 3 hari di rumah. Padahal mama ayah sama mentua itu sama. Cemana ibu menyayangi orang tua, begitulah menyayangi mentua. Durhaka seorang menantu yang apabila dia sayang sama mak kandung, ayah kandungnya, tapi tidak menyayangi mentuanya. Bahkan durhaka seorang anak ketika dia menyinggung perasaan mertuanya. Ini yang perlu akhlak. Maka dapat kita simpulkan kajian kita malam ini, akhlak pertama sama Allah. Ini akhlak sama Allah, ibadah kita. Bagaimana akhlak sama Allah itu Ustaz? La syarikalah. Jangan sekutukan Allah dengan siapapun. Jangan pernah meminta selain kepada Allah. Jangan pernah memuja selain kepada Allah. Jangan pernah berharap kecuali kepada Allah. Jangan pernah bergantung kecuali kepada Allah. Apapun namanya tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Ta'ala. Hilang bondo, hilang kereta, hilang duit, jangan pergi ke dukun, katanya Allah. Kadang dukun-dukun, wak dukun tu pun lancip ya bu. Wak kereta anak aku hilang semalam. Hari apa itu? Hari Rabu. Hari Rabu itu tu ya. Hari Rabu itu hari kucing. Apa maksudnya? Kucing itu kan jinak, menguang sekitar kau juga itu. Oh, dapat lagi tuh Wak? Tunggu ya. Tak dapat lagi. Selain hari kucing, Rabu itu ayangin. Apa kan Wak? Udah dikipas, losap, hilang. Pandai Wak teman nebak-nebak. Cuma bentuknya Wak tapi sudah bukan nama, tak boleh. Cuma cicinya kurus, agak tinggi, bau keluar dari penjara. Bau tinggal awak, anak awak muncul semalam keluar dari penjara. Dipitnah dia. Ini
Karena berharap kepada manusia akan terjadi sesuatu hal yang tak diduga. Berharap kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita minta mengabdi, kepada Allah kita minta tolong. Tak ada tempat lain. La syarikalah. Bukan hanya seperti itu menyekutukan Allah, bahkan haram, syirik, musyrik mengatakan Allah itu berada di suatu tempat. Sekarang banyak hadir di mana-mana mengatakan dan berkeyakinan etikotnya mengatakan bahwa Allah duduk di atas aras. Padahal kita tahu aras itu makhluk Allah, mustahil Allah bergantung sama aras. Kalau Allah berada di atas aras, di mana Allah ketika aras tak ada? Ketika Allah berada di atas aras, bagaimana Allah ketika aras dihancurkan? Sekarang banyak paham sesat menyesatkan yang mengatakan dan berkeyakinan bahwa Allah berada di atas aras. Bagaimana aku duduk di kursi ini? Begitulah Allah duduk di atas aras. Syirik hukumnya. Imam Syafi'i mengatakan siapa yang meyakini bahwa Allah di atas aras, bersinggasana bersemayam, maknanya duduk di atas aras, memiliki tempat di atas aras, berharap pada aras, fahuwa kafirun, kata Imam Syafi'i, maka dia kafir. Allahumma mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat, karena tempat ciptaan Allah. Mustahil Allah bergantung pada tempat. Mustahil Allah berharap pada tempat. Allah tak membutuhkan sesuatu apapun. Qiyamuhu binafsih. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Allah ada sebelum yang ada itu ada. Allah juga ada sesudah yang ada itu ada. Bahkan tidak ada pun yang ada ini, Allah tetap ada. Bahkan tidak boleh memisalkan Allah seperti apapun. Oh, Allah tuh besarnya kayak gini, kafir. Oh, Allah tuh besarnya lebih daripada langit. Tidak. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kenapa aras dijelaskan? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas aras. Aras itu maknanya kekuasaan Allah. Allah meliputi kekuasaan terhadap aras. Kenapa harus aras? Aras adalah makhluk Allah yang paling besar. Kalau sudah aras makhluk Allah paling besar, berarti Allah lebih besar daripada makhluknya. Berapa besar? Gak usah dijelaskan karena saking besarnya. Oh, besarnya lebih daripada langit, berarti bukan Allah. Bentuknya macam ini, berarti bukan Allah. Setiap yang berbentuk dilihat oleh manusia, dilihat oleh mata, dilihat dan dirasakan oleh pikiran, yang terbayang oleh pikiran, itu bukan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu beda daripada lain. Ini salah satu yang dikatakan akhlak kepada Allah. Yang kedua tadi sudah dijelaskan, akhlak kepada Rasulullah. Berakhlaklah sama Rasulullah. Bukan cuma akhlak sama Rasulullah, bahkan akhlak kepada keturunan Rasulullah, akhlak kepada para sayyid, akhlak kepada para al-habib, akhlak kepada para syarif, syarifah. Ini keturunan Rasulullah. Hari ini di Indonesia banyak orang sudah tidak punya akhlak kepada keturunan Rasulullah. Keturunan Rasul dicaci maki, keturunan Rasul dihina, keturunan Rasul dipenjarakan. Bahkan hari ini masih ada keturunan Nabi Muhammad Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith yang masih dalam penjara Nusa Kambangan. Dan bahkan hari ini Habib Rizik bin Syihab masih difitnah di media, difitnah oleh orang rezim, difitnah oleh orang-orang yang tidak kenal dengan agama, yang mereka orang-orang munafik yang ingin mencari kesalahan agama, yang mencari menyudut-nyudutkan agama Islam. Pak, berapa banyak di Indonesia agama? Ada Islam, ada Nasrani, ada Kristen Protestan, ada Konghucu, ada Hindu, ada Buddha. Tapi kenapa hari ini Islam yang disudutkan? Berapa banyak organisasi yang ada di Indonesia? Berapa banyak ormas yang ada di Indonesia? Tapi kenapa sampai hari ini cuma FPI yang dipermasalahkan? Dan berapa banyak para habib, berapa banyak para kiai, berapa banyak para ulama di Indonesia ini? Tapi kenapa cuma Habib Rizik yang difitnah dan dipermasalahkan? Mereka sebenarnya bukan ingin menghancurkan Habib Rizik, bukan pengen menghancurkan FPI, bukan pengen menghancurkan para keturunan Nabi, bukan pengen menghancurkan para keturunan Nabi lainnya, tapi secara tidak langsung mereka ingin menghancurkan agama Islam. Ingat kejadian beberapa bulan yang lalu di Aceh Tenggara, ada seorang ustaz ceramah acara maulid. Makanya malam ini setiap kemana aku ceramah ada pengawal. Kemana harus ceramah dibacok. Di Aceh Tenggara ada ustaz ceramah belum siap acara maulid itu, dibacok oleh orang terbelakang. Kemudian Syekh Ali Jaber di Lampung 2 bulan yang lalu ditusuk, ditikap lengannya pas ceramah.
Januari sampai bulan Mei 2018 lebih dari 30 ustaz, dai, ulama, kiai, imam masjid, bilal masjid ditikam, dibacok, dibunuh oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ketika yang membacok, menikam, menusuk itu ditangkap oleh polisi, apa kata polisi di hadapan dia? Semua yang menikam itu adalah orang gila. Syekh Ali Jaber di Lampung ditusuk, ketika ditangkap apa kata polisi? Yang nikam gila. Ulama yang meninggal ditusuk, yang nikam kata polisi gila. Setiap itu katanya gila, setiap apa yang gila. Kalau ada ulama yang ditikam dibilangnya yang menikam gila. Siapa yang bilang? Polisi. Yang ditakutkan bukan yang menikam itu gila, polisinya gila. Karena yang bisa memvonis orang gila atau tidak itu pihak rumah sakit yang mengurus masalah kejiwaan, bukan polisi. Tapi ketika Wiranto ditikam, tak ada dibilang orang itu yang menikam gila. Malah yang menikam itu karena pakai celana cingkrang, pakai jenggot, dibilang Islam radikal. Hari ini Islam sudah disudutkan. Maka kalau Islam hari ini di kancah nasional, di Jakarta dan di setiap daerah, bahkan di kota Medan sudah banyak penghina Rasulullah. Kalaulah kita tidak juga mau bersatu, apa gunanya hidup lagi dengan umat Islam? Maka apa kata Buya Hamka sesuai dengan tema kita malam ini? Kalaulah agamamu tidak bisa membuatmu bahagia, bahkan ketika agamamu dihina, disolimi, disakiti, tidak membuatmu bangkit, tidak membuatmu semangat, ganti seragammu dengan kain kapan. Anak remaja, kalaulah agamamu dihina, Rasulmu dihina, Islam dihina, Tuhanmu dihina, semua simbol agama dihina, tidak membuat sakit hati pada dirimu, tak ada gunanya kau hidup di dunia ini. Ganti menjadi seragam kematian. Pejabat apapun itu, kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, pangdam, polri, dan siapapun mereka yang punya pangkat, ketika tidak pernah sakit hati ketika nabinya dihina, ketika tak pernah sakit hati ketika agamanya dihina, tak pernah sakit hati ketika Tuhannya dihina, tidak ada guna pangdam, tak ada guna polri, tak ada guna pangkat jabatan presiden sekalipun. Karena tidak ada yang lebih mulia di dunia ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu akhlak sama Nabi. Dan terakhir, akhlak sesama kita seperti yang kusampaikan tadi, akhlak ibu sama suami, minta tolong aku. Perbaiki akhlak kita kalau memang belum baik. Perbaiki akhlak sama suami, ibu bapak, perbaiki akhlak sama istri agar istri bisa berakhlak sama kita. Mustahil istri bisa punya akhlak yang baik sama suami kalau suaminya tak punya akhlak. Maka akhlak itu dibangun oleh kita, dan anak-anak kita tidak akan pernah punya akhlak kalau orang tuanya tak punya akhlak. Hujan sudah mulai turun, perjalanan kami sudah jauh, jam kita tengok udah jam 2, kurang 1 jam. Ya, usah lama-lama lagi karena aku tengok susu pun dah masuk ke pinding. Dah tak usah lama-lama lagi, habis dah. Kalian tak minum ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mulia, inilah yang bisa sampaikan malam ini. Bersatulah kita umat Islam, terkhusus di Kuala Tanjung. Perpecahan itu jangan pernah kita ributkan. Perbedaan, apalagi perbedaan masalah furu'iyah dalam fikih, itu gak usah dipermasalahkan. Ada yang subuh baik kunut, ada yang subuh tak baik kunut, tak ada masalah, yang penting sholat subuh. Makanya di kampung kami tak pernah ribut lagi masalah kunut atau tidak, karena rata-rata tak sampai subuh. Ada yang suka wirid silahkan wirid, yang tak ada wirid tak usah wirid, yang suka tahlil ta'jiyah buat, yang tak mau tak usah, jangan sibuk dengan urusan orang lain. Lana a'maluna walakum a'malukum, urus amal masing-masing. Begitupun dengan orang-orang yang bukan Islam, haram hukumnya memutuskan hubungan silaturahim dengan orang Islam dalam konteks hablum minan nas. Tapi kalau dalam konteks ibadah, lakum dinukum wal yadin, dalam sosialisasi bersilaturahim, ada tetangga sebelah rumah kita bukan Islam agamanya, tapi dia baik sama kita, maka itu boleh kita baikkan. Sakit dia, jongok, meninggal, datangi, tapi jangan doakan, jangan buat lagu awak. Begitu dah jenazah dalam putih, bangkit Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa itu bukan Islam, itu namanya masuk air. Ya, usah lama-lama lagi Bu, minta izin minta maaf aku. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan malam ini ada faedah dan manfaat.
Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan ridhoi oleh Allah. Kita doakan sama Allah di waktu hujan yang turun ini, Allah berjanji di waktu hujan turun Allah menyiapkan doa mustajab. Mudah-mudahan doa kita malam ini Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama angkat tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah rabbil alamin ala nikmatil iman fi kulli makan wa ala nikmatil islam fi kulli zaman wa ala nikmatis sihah wal afiyah fi kulli sa'ah wa ala nikmati ummatan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina ya Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bi syafaati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamat ya Allah, salamat ya Rahman, salamatan fi kulli umurina, sehat wal afiyah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nasyara minallahi wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.